Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Ilham Haryaji, channel yang khusus membicarakan tentang dunia pendidikan kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips tentang bagaimana caranya kita menghadapi pasien dengan gangguan psikiatri ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan ya di situasi OSCE maupun di klinis ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang suka dengan channel ini, nantinya Anda bisa subscribe dan berikan komen ya, supaya kita bisa mengembangkan channel ini lebih bagus lagi ke depannya. Baik, nah dalam menghadapi pasien psikiatri pada saat ujian OSCE atau pada saat kita menghadapinya di klinik ya secara langsung, ada beberapa tahapan yang menjadi perhatian ya untuk kita. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan pada pasien-pasien yang lainnya ya. Nah, di mana yang pertama itu seperti biasa kita berkenalan dulu tentunya ya dengan pasien maupun keluarga pasien, karena biasanya pasien itu dengan gangguan psikiatri kadang tidak datang sendiri tapi datang dengan keluarga ya. Jadi kita perkenalan dulu, kemudian yang kedua kita melakukan anamnesis pribadi. Tentunya di sini kita menanyakan bagaimana identitas pasien, baik secara langsung maupun dari keluarganya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan yang disebut dengan anamnesis status present, yaitu bagaimana kita menggali keluhan yang datang ya. Jadi di sini kita seperti biasa ya, menanyakan keluhan utamanya, kemudian kita telaah ya dengan menggunakan metode OCHAT ya. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa pada saat kita menanyakan tentang status present, jangan lupa untuk menanyakan di akhir itu adalah tentang hendaya pekerjaan ya. Jadi hendaya pekerjaannya apa? Apakah memang gangguan psikiatri yang dialaminya itu sampai mengganggu pekerjaannya, dalam arti kata pasiennya tidak bisa bekerja. Jadi Anda bisa tanyakan keluhan utama ya, kemudian OCHAT telaahnya ya, bagaimana, sudah berapa lama dan sebagainya, dan diakhiri dengan apakah ada gangguan hendaya pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda melakukan anamnesis status present ya, dan tentunya anamnesis riwayat juga Anda tanyakan, selanjutnya Anda melakukan informed consent untuk melaksanakan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik di sini yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik tanda vital ya. Kemudian pemeriksaan fisik umum dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kenapa? Karena memang terkadang pasien psikiatri juga datang dengan gangguan fisik ya, seperti misalnya jantung berdebar-debar dan sebagainya ya, atau diare ya. Seperti itu. Jadi memang kita tetap harus melakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik umum ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik status lokalisata. Nah, pemeriksaan fisik status lokalisata di sini pada anamnesis atau pemeriksaan psikiatri ini adalah pemeriksaan anamnesis juga ya. Anamnesisnya adalah anamnesis dari status mental. Nah, ada 15 hal yang harus Anda tanyakan pada pemeriksaan status mental ini. Pertama adalah pemeriksaan secara umum ya, bagaimana penampilan pasien baik atau tidak. Kemudian bagaimana arus bicaranya ya, pembicaraan bagaimana, arusnya biasa atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah perilaku motorik, seperti apa perilaku motoriknya, normoaktifkah atau dia hiperaktif dan sebagainya. Yang keempat itu ada yang disebut dengan mood dan affect ya. Yang kelima, gangguan bentuk pikiran umum. Kemudian yang keenam, gangguan bentuk pikiran khusus. Yang ketujuh adalah gangguan isi pikiran. Yang kedelapan, gangguan persepsi ya. Kesembilan adalah orientasi waktu, tempat dan personal. Yang kesepuluh kita menanyakan tentang konsentrasinya ya, melakukan pemeriksaan tentang konsentrasi. Kemudian yang kesebelas tentang daya ingat lama ya. Kemudian daya ingat sedang dan daya ingat yang segera ya. Kemudian yang ke-12 itu pengetahuan umum kita tanyakan pada pasien. Kemudian ke-13 kita menanyakan pengetahuan abstrak ya. Kemudian ke-14 judgment dan 15 ada insight. Jadi pada pemeriksaan status lokalisata kasus psikiatri kita menanyakan status mental ini. Nah, setelah itu Anda
wajib melaporkan kepada penguji ya. Jadi setelah Anda tanyakan 15 hal tadi, Anda laporkan hasilnya kepada penguji. Jadi dari 15 ini memang saran saya Anda harus hafalkan dulu ya, sehingga nanti waktu Anda melaporkannya Anda tidak berantakan gitu ya, dan Anda bisa melaporkannya dengan teratur. Nah, kemudian selanjutnya setelah Anda melaporkan status mental kepada penguji, Anda selanjutnya menyimpulkan hasil pemeriksaan Anda itu dalam bentuk aksis ya kalau di psikiatri itu. Jadi aksis 1 itu Anda tegakkan diagnosisnya apa ya, berikut dengan diferensial diagnosis ya. Kemudian aksis 2 itu adalah tipe kepribadian ya. Apa kepribadian pasien. Kemudian aksis 3 itu apakah pasien memiliki gangguan fisik ya. Aksis 4 ini adalah mengenai apakah ada stresor atau faktor pencetus, dan aksis 5 itu adalah bagaimana rangkuman dari aksis 1 sampai dengan aksis 4 tadi. Jadi Anda simpulkan di sana. Nah, setelah itu Anda selanjutnya adalah melakukan terapi ya, terapi atau tata laksana terapi. Nah, tata laksana terapi pada pasien psikiatri bisa terapi farmakologis, Anda memberikan obat-obatan, dan terapi non farmakologis. Artinya di sini Anda memberikan support atau edukasi kepada pasien apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Kemudian setelah itu Anda tutup ya. Nah, jadi demikianlah langkah-langkahnya. Jadi ini harus Anda perhatikan ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan lagi bahwa langkah-langkahnya yang pertama tadi ada kita perkenalan dulu, yang kedua kita melakukan anamnesis pribadi ya, yang ketiga kita melakukan anamnesis status present berupa kita menanyakan ya keluhan utama, kemudian telaahnya, keluhan tambahan kita telaah, kemudian kita menanyakan anamnesis riwayat keluarga dan sebagainya, dan jangan lupa ditutup dengan apakah gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan pasien ini mengganggu pekerjaannya atau disebut dengan hendaya pekerjaan. Itu yang kita garis bawahi. Jangan lupa Anda menanyakan, karena itu memang yang menjadi ciri khas ya di anamnesis psikiatri ini. Selanjutnya Anda melakukan informed consent untuk melaksanakan selanjutnya pemeriksaan fisik ya, dimulai dari tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik umum dengan cepat saja. Kemudian setelah itu Anda melakukan pemeriksaan fisik status lokalisata. Nah, pemeriksaan fisik status lokalisata di sini itu adalah anamnesis bentuknya ya. Anamnesis status mental itu ada 15 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Anda bisa hafalkan dulu ya, dan Anda nanti bisa baca buku apa saja kira-kira yang ditanyakan kepada pasien ya. Setelah itu Anda menegakkan aksis ya, aksis pasien, aksis 1 sampai dengan aksis 5. Kemudian Anda melakukan terapi dan Anda tutup dengan closing yang baik ya. Nah, mungkin demikian saja tips kita pada video ini ya. Anda bisa, kalau Anda suka dengan video saya, Anda bisa subscribe, like dan komen ya, dan nantikan tips-tips kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.